Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Jumpa kembali pada channel saya, Totoib, channel yang membahas informasi seputar dunia pendidikan. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi informasi untuk Bapak Ibu guru yang mungkin terpanggil PPG. Ya, seperti yang kita ketahui, PPG yang zaman dulu bahasanya adalah PPG dalam jabatan sekarang berubah menjadi PPG untuk guru tertentu. Dan pembelajarannya sekarang menggunakan platform Merdeka Mengajar atau PMM. Nah, bagi Bapak Ibu yang telah terpanggil untuk mengikuti PPG guru tertentu atau daljab, nah, Bapak Ibu bisa simak video ini. Saya akan menjelaskan bagaimana cara cepat dan efektif untuk menyelesaikan modul-modul dan start topik yang ada di dalam materi sertifikasi pendidik untuk guru tertentu ini. Oke, simak video ini sampai selesai agar Bapak Ibu tidak tertinggal informasi penting yang ada di dalamnya. Bagi Bapak Ibu guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak tertinggal informasi seputar dunia pendidikan di channel saya. Baik Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang sudah terpanggil untuk mengikuti PPG dalam jabatan atau PPG untuk guru tertentu, nah mungkin pada aplikasi PMM Bapak Ibu itu sudah ada menu baru, yaitu menu sertifikasi pendidik. Bapak Ibu bisa membuka menu tersebut. Nantinya akan ada konfirmasi data di sana. Nah, untuk punya saya ini karena saya sudah melakukan konfirmasi, maka langsung mengarah ke modul yang perlu kita pelajari. Sebelum saya menjelaskan, saya akan menunjukkan terlebih dahulu alur mempelajari modul pada fitur sertifikasi pendidik. Oke, Bapak Ibu, yang pertama, fitur pada sertifikasi pendidik ini hanya dapat diakses oleh peserta piloting PPG, ya, bagi guru tertentu. Nah, jadi hanya bisa diakses oleh Bapak Ibu guru yang memang sudah terpilih untuk mengikuti PPG atau piloting PPG ini. Alur belajarnya seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama harus Bapak Ibu lakukan adalah mempelajari modulnya. Di dalam modul nanti akan ada beberapa topik, ya, topik 1, 2, 3, 4 ataupun dan seterusnya. Di dalam masing-masing topik nantinya itu akan ada aktivitas-aktivitas yang harus Bapak Ibu selesaikan. Di sana sudah jelas, ya, sudah jelas bagaimana dan apa yang harus Bapak Ibu lakukan. Selanjutnya nanti Bapak Ibu harus mengerjakan post-test, ya. Setelah mempelajari modul, kemudian mengerjakan tugas-tugas yang ada, Bapak Ibu diminta untuk mengerjakan post-test yang ada di sana. Kemudian berikutnya adalah mengerjakan jurnal pembelajaran. Nah, untuk jurnal ini masih banyak sekali yang bingung, apalagi di dalamnya nanti ada kata-kata aksi nyata. Nanti akan saya kupas tuntas apa toh sebenarnya yang dimaksud dengan aksi nyata dan jurnalnya. Karena masih banyak sekali miskonsepsi yang dalam mengerjakan ini gitu. Jadi Bapak Ibu, untuk alurnya bisa dipahami seperti itu. Oke, setelah Bapak Ibu mengetahui alurnya, saya akan coba untuk menunjukkan ke dalam menunya. Nah, kita sudah ada di menu sertifikasi pendidik. Di dalam menu sertifikasi pendidik ini akan ada 3 modul, yaitu modul prinsip pengajaran dan asesmen, yang kedua modul pembelajaran sosial emosional, dan yang ketiga modul pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Di dalam masing-masing modul ini nantinya akan ada topik. Untuk yang pertama ini nanti ada 4 topik nih, 4 unit pembelajaran. Untuk yang pembelajaran sosial emosional atau PSE itu ada 3 topik. Dan untuk yang terakhir pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus ini akan ada 2 topik pembelajaran. Saya contohkan saja untuk yang modul prinsip pengajaran dan asesmen umum. Di sini akan ada 4 topik seperti ini Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu belum menyelesaikannya, maka di sini belum ada tanda centang hijau. Seperti itu. Nah, di bawah di sini nanti akan ada post-test. Kemudian ada jurnal pembelajaran yang harus Bapak Ibu kerjakan. Seperti itu. Oke, saya akan jelaskan pertama. Yang langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah mempelajari masing-masing topik ini. Ini kan ada 4 topik. Jadi Bapak Ibu harus mempelajari dan menyelesaikan keempat topik ini. Cara menyelesaikannya seperti apa? Saya tunjukkan untuk topik yang menerapkan prinsip
UBD atau Understanding by Design pada pembelajaran. Di dalam topik penerapan prinsip UBD pada pembelajaran ini, di sini akan ada aktivitas. Ada banyak aktivitas Bapak Ibu, ya. Oke, misalkan saya contohkan aktivitas pertama. Nah, Bapak Ibu diminta untuk refleksi. Nah, seperti ini refleksinya. Terus gimana mengerjakannya? Bapak Ibu unduh nih. Diunduh ini. Cara mengunduhnya gimana? Nih. Bapak Ibu untuk memulai topik pertama, refleksikan bagaimana rutinitas Bapak Ibu guru dalam rancangan pembelajaran melalui tautan berikut. Silakan diklik. Nanti akan diarahkan. Jika Bapak Ibu menggunakan EDM, nanti otomatis akan terunduh. Karena di sini saya tidak menggunakan EDM, maka nanti akan diarahkan dulu, dikonversi menjadi sebuah PDF. Tunggu prosesnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini silahkan di-download. Oke, di-download. Saya download dulu. Nah, saya download, terus saya letakkan di sini, klik save. Jika sudah di-download, nih Bapak Ibu, sudah download ya. Berikutnya Bapak Ibu, langkahnya adalah silakan convert ini. Kan ini kita harus mengerjakan ini nih. Mengerjakannya cuma minta checklist saja. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan ini 1 2 3 4 ini, Bapak Ibu 7 pertanyaan ini Bapak Ibu itu diminta untuk checklist nih. Dari pertanyaan pertama, dalam merencanakan pembelajaran, saya memilih capaian pembelajaran CP terlebih dahulu. Selalu, jarang atau tidak pernah. Silahkan di checklist saja. Jujur, ya ini kan refleksi sebelum kita mengikuti pembelajaran. Jadi supaya nanti kita itu benar-benar merasa, oh sebelum kita melakukan pembelajaran itu sebenarnya seperti ini. Setelah melakukan ternyata kita menjadi sadar kita harus gini. Nah itu loh yang dimaksudkan. Seperti itu. Setelah ini nanti Bapak Ibu convert menjadi Word dan diisi checklist-checklistnya, silahkan di-convert ulang menjadi PDF. Berikutnya, ini tidak perlu dikumpulkan Bapak Ibu. Jadi ini nanti jika sudah diisi tidak perlu dikumpulkan. Jadi tidak ada tombol mengumpulkan di PMM ini nggak ada Bapak Ibu. Nah itu yang terkadang menjadi kebingungan bagi Bapak Ibu guru. Kadang tanya gini kemarin pada saya, Mas, ini mengumpulkannya di mana kok nggak ada tombolnya? Ini memang nggak dikumpulkan Bapak Ibu, tapi kita menyimpannya di drive pribadi. Bisa di komputer ataupun di Google Drive-nya. Tapi saya sarankan silakan disimpan dulu di komputernya masing-masing. Nanti baru diupload ke Google Drive-nya untuk arsip pribadi. Jaga-jaga kalau LPTK nanti memintanya. Seperti itu. Oke. Dan tugasnya nggak cuma satu, Ibu. Nanti silakan diikuti aktivitas ini. Jadi setiap nanti ada tombol klik tautan ini silahkan diunduh ya. Diklik, diunduh, diarsipkan. Ada yang dikerjakan, ya dikerjakan gitu loh. Dan tidak dikumpulkan di PMM. Perlu diingat sekali lagi saya tekankan, ini tidak dikumpulkan di PMM. Kemudian ada tugas untuk melihat video, silahkan dilihat. Nah, seperti ini, disimak sampai selesai. Kemudian ada aksi nyata. Nah, ini dia. Aksi nyata yang dimaksud di sini Bapak Ibu, bukanlah aksi nyata yang seperti halnya saat kita mengerjakan aksi nyata pada pelatihan mandiri PMM. Silahkan dihapus stigma itu. Aksi nyatanya hanyalah menjawab apa yang diminta di sana. Misal, aksi nyata yang ini ya, yang paling bawah. Aksi nyata bagaimana UBD membantu guru, diklik. Aksi nyatanya cuma ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu diminta untuk menjawab dua ini. Nih, silakan. Sebagai penutup kegiatan, Bapak Ibu guru dapat melakukan aksi nyata dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Dokumentasikan hasil aksi nyata pada Google Drive pribadi dalam bentuk PDF. Salah satu aksi nyata terbaik akan diunggah pada jurnal pembelajaranku. Jadi aksi nyatanya itu kita nggak perlu neko-neko, pakai Canva, dibuat gambar-gambar, semua materi dimasukkan. Tidak. Aksi nyata yang diminta itu hanyalah menjawab dua pertanyaan ini untuk yang UBD. Untuk topik-topik yang lain disesuaikan, nanti pertanyaannya ya otomatis berbeda-beda. Permintaannya, tugasnya otomatis berbeda-beda. Misalkan ini, ide apa yang Bapak Ibu guru dapatkan setelah belajar topik ini? Ya udah jelaskan aja. Ide apa yang Bapak Ibu guru dapat? Misalkan, saya setelah belajar tentang UBD, saya mengetahui tentang gini. Bahwa
bahwa dalam menentukan sebuah rencana pembelajaran itu diawali dengan menerapkan tujuan pembelajaran, kemudian merancang pembelajaran, kemudian merancang asesmen pembelajaran. Nah, seperti itu. Itu kan 3 prinsip UPD seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, perencanaan pembelajaran seperti apa yang relevan untuk dikembangkan di sekolah Bapak Ibu guru? Apa? Jelaskan. Buatlah aksi nyata dengan mengembangkan rancangan pembelajaran berbasis prinsip UPD. Jadi Bapak Ibu diminta untuk membuat rencana, ya rancangan ya, bukan modul ajar nih, rancangan pembelajaran. Jadi hanya rancangannya. Rancangan itu seperti apa toh? Rancangan itu misalnya gini Bapak Ibu. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan diangkat? Kemudian kira-kira dalam kegiatan pembelajaran itu Bapak Ibu akan memasukkan kegiatan apa? Nah, itu kan rancangan. Asesmennya kira-kira apa nih? Misalkan formatif. Saya akan melakukan pengamatan. Sumatifnya misalkan anak-anak saya kasihkan tugas kelompok diskusi, nanti ada produk, penilaian produk dan sebagainya. Itu rencana atau rancangan. Ya, rancangannya saja, bukan diminta untuk membuat modul utuh, tidak. Nah, perlu dipahami di situ ya Bapak Ibu. Oke, setelah aksi nyatanya selesai, Bapak Ibu nanti diminta untuk melakukan latihan pemahaman dan menuliskan cerita reflektif. Itu nanti akan otomatis centang hijau. Jika semua topiknya sudah centang hijau, Bapak Ibu sudah menyelesaikan semua, nanti Bapak Ibu silakan mengerjakan post-test. Post-testnya ada 3 ya. Dan nilai yang diambil adalah nilai yang pertama kali Bapak Ibu peroleh. Jadi hati-hati. Ini kita boleh untuk mengikuti saya mengulangnya sesuka hati boleh, tapi yang dipakai adalah nilai pertama. Dan post-test ini nanti tidak akan berpengaruh pada nilai UKWPG Bapak Ibu. Tidak ada pengaruhnya. Ini ada di pusat informasi, silahkan dicari-cari sendiri. Gitu. Kemudian yang paling penting ada di sini Bapak Ibu nanti diminta untuk mengerjakan jurnal pembelajaran. Nah, jurnal pembelajaran ini apa toh? Jurnal pembelajarannya itu yang seperti apa? Jadi pada masing-masing modul ini nanti permintaan jurnal pembelajarannya berbeda-beda ya Bapak Ibu. Berbeda-beda. Untuk yang UBD ini nanti Bapak Ibu itu diminta untuk memilih salah satu dari keempat topik ini. Ini kan dari masing-masing topik kan pasti diminta untuk membuat aksi nyata nih. Pasti Bapak Ibu. Jadi masing-masing topik ini pasti diminta membuat aksi nyata tuh. Bapak Ibu itu nanti untuk jurnal pembelajarannya diminta untuk memilih dari keempat aksi nyata yang sudah dibuat dari masing-masing topik tadi, dimilih yang paling bagus, yang terbaik. Gak ada benar salah di sana. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk penjelasan lebih jelas untuk bagaimana mengerjakan jurnalnya, saya sambung video berikutnya karena takutnya nanti terlalu panjang, Bapak Ibu nanti malah bosan untuk menyimaknya. Itu nggih. Silahkan disimak nanti video berikutnya. Nanti akan saya jelaskan tentang ini. Cara mengerjakan jurnal pembelajaran sertifikasi pendidik. Itu. Saya lanjutkan lagi. Jika Bapak Ibu ini sudah selesai, Bapak Ibu bisa masuk ke pengayaan. Silahkan diunduh modulnya. Modul utuhnya diunduh. Diklik aja. Nanti otomatis akan diarahkan atau bisa langsung terdownload seperti ini. Fungsinya apa ini? Silakan Bapak Ibu, nanti ini bisa digunakan untuk bahan pembacaan. Jadi Bapak Ibu nanti untuk belajar lagi itu tidak perlu untuk membuka PMM dan melihat satu-satu lagi tadi, melihat aktivitas-aktivitas tadi loh. Nah, jadi masing-masing 4 topik ini nggak perlu Bapak Ibu melihat satu-satu lagi. Jadi sudah ada rangkumannya pada ini. Tab pengayaan ini sudah dirangkum semua di sana. Seperti itu. Dan Bapak Ibu, dalam menyelesaikan modul ajar pada fitur sertifikasi pendidik ini mohon jangan tergesa-gesa nggih. Jangan tergesa-gesa. Karena banyak sekali rekan-rekan itu yang tergesa-gesa dalam mengerjakannya dan jurnalnya malah perbaikan. Jadi silakan ikuti apa yang diminta. Ya, ikuti apa yang diminta, jangan mengerjakan apa yang nggak diminta gitu loh. Kalau kita mengikuti apa yang diminta nanti otomatis ya saya yakin nanti Bapak Ibu bisa lah. Tapi kalau Bapak Ibu tuh mengada-ada yang diminta cuma disuruh menuliskan atau menjawab pertanyaan, Bapak Ibu malah ngelantur membuat karya yang apa gitu, enggak.
Yang perlu saya tekankan dalam mengerjakan ini adalah di dalam aksi nyata Bapak Ibu. Sekali lagi, aksi nyata ini berbeda dengan aksi nyata pada topik pelatihan mandiri. Nah, misalkan saya contohkan lagi nih pada pendekatan TARL. Aksi nyatanya ya cuma ini Bapak Ibu, diminta untuk menjawab 2 pertanyaan ini. Silakan ini copy pastekan ke Word, jawab pertanyaan itu di Word, kemudian konversi lagi ke PDF. Kemudian ya udah disimpan, nggak diupload di PMM. Yang diupload di PMM nantinya hanyalah jurnal pembelajaran di akhir modul. Nah ini, untuk masing-masing topik ini tugas-tugasnya disimpan di drive, bisa di komputer ataupun di Google Drive-nya masing-masing. Seperti itu. Jadi nggak usah bingung lagi ya Bapak Ibu. Nah, setelah nanti Bapak Ibu menyelesaikan ketiga modul ini, nanti Bapak Ibu bisa untuk mengikuti UKPPG jika jadwalnya sudah masuk. Itu. Nah, mungkin itu Bapak Ibu video singkat saya kali ini ya, menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang karena banyak ya Bapak Ibu, banyak yang baru mengenal, saya sendiri juga baru mengenal fitur ini dan masih meraba-raba. Jadi saya baru berani membuat video setelah saya menyelesaikan semua topiknya. Jadi saya sudah tahu tuh bentuk-bentuknya seperti apa, caranya supaya divalidasi cepat seperti apa. Seperti itu. Nanti bisa Bapak Ibu tanya di kolom komentar. Saya coba nanti jawab satu per satu. Jika ada pertanyaan ya Bapak Ibu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.